Woi. Halo Kang, kita ketemu lagi, oke. Aduh, gimana nih Kang? Gimana? Gak gimana. Kurang ada kegiatan nih Kang ya. Oh. Cuaca lagi bagus nih. Cuaca lagi bagus, tapi angin lagi gak enak. Emang itu betul. Saya juga agak flu nih. Saya juga sama Kang. Oh iya. Lagi kurang nih. Ya udahlah, semoga kita sehat. Sehat, intinya itu sehat. Istirahat yang banyak. Nah, makan banyak yang duitnya. banyak. Oh, itu kunci utama. Oke, halo sahabat MKM TV dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Noy Jojey Dan saya Fajar. Nah, hari ini seperti biasa saya bakalan sharing-sharing, tentunya berbagi pengalaman dengan Kang Fajar ya. Nah, Lebih ke saya sih sebenarnya pengen nanya-nanya. Soalnya kan gini, Kang Doy, saya tuh kan kurang tahu banyak nih soal kacer nih. ya. Kebetulan saya tuh sekarang punya kacer nih. Memang sih beli dari Om Byokan kacernya. Beli 2 minggu lalu lah. 2 minggu apa 3 minggu lah. Ya sekitar segituan lah ya. Susah jinak. Jadi giras terus itu. Iya, itu aja kelabakan di sangkar tuh kelabakan, susah tenang. Padahal saya udah ngelakuin beberapa terapi ya yang biasa saya lakuin, tapi Metode mungkin ya. ya metode penjinakan gitu ya yang saya ketahui, tapi tetap aja si kacer itu Susah buat susah jinak. tenang gitu. Kang Doy apa punya pengalaman? Ya mungkin pengalaman saya ya Kang. Pada intinya buat burung kacer itu tadi dibilang Akang itu intinya tenang ya. Iya. Tenang. Tapi kembali lagi untuk burung kacer itu menurut saya dia nggak selalu harus jinak mungkin ya buat bisa maksimal dibawa ke lapangan gitu. Kegantangan. Itu sebenarnya nggak seharusnya burung yang jinak itu berarti harus bisa digantang. Ya. Bahkan burung yang udah jinak kebanyakan itu jadi dia balik oper mungkin. Oh, jadi over. Kalau yang belum terlalu jinak malah jadi over. Gitu. Itu biasanya ini untuk Kang Doy sendiri nih. Menurut Kang Doy apa harus gak sih burung kacer itu tenang atau jinak? Nah, itu. Untuk jinak mungkin intinya buat jinak nggak mungkin bisa burung yang tadinya dia dari Om Byokan Dari alam gitu. dari alam kita rawat mungkin itu perlu waktu nggak bisa minggu atau bulan kan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa secepat itu. Tapi balik lagi lah ya. Pada dasarnya si burung buat dia nyaman, sehat. Ya. Kalau misalkan metode penjinakan yang biasanya Om Doy lakuin gimana sih? Buat metode saya biasanya kembali lagi dilihat untuk karakter burungnya. Kalau dari Om Byokan ya? Nah, dari Om Byokan. Biasanya saya dari Om Byokan. Misalnya kan gini, saya beli tuh burung. Saya lihat lagi itu buat karakter si burungnya. Kadang kan dia burung ada yang sukanya di tempat yang sejuk, tempat panas. Nah, itu kan untuk kacer biasanya rata-rata burung dia suka di tempat yang sejuk. Yang sejuk biasanya. Tapi dia juga ada juga yang suka di panas juga kan. Nah, kita lihat aja untuk burung kacer itu. Nah, untuk cara penjinakan mungkin biasanya saya sering kalau misalkan dari pagi nih ya, ketika penjemuran biasanya saya ini kalau saya, tapi kalau buat rekan-rekan atau sahabat yang lain itu bisa atau punya cara tersendiri mungkin ya kan. Biasanya saya kalau ketika pagi misalkan embun. Tetap diembun? Embun juga Kang, buat embun. Nah sesudah diembun lalu diablak Kang. Diablak? Sampai jam berapa itu? Nah biasanya kalau saya kan orangnya kalau orang Sunda riweuh ya. Iya. Orang Sunda itu riweuh. Biasanya saya kalau sibuk ribut sibuk ya. Sibuk mencari sesuatu. Ya. Biasanya kalau udah embun, lalu dia
Diablak. Tapi sebelum ablak saya biasanya mandiin dulu, Kang. Oh, mandiin. Mandiin dulu. Mandiin di keramba atau di keramba. Oh, di keramba. Soalnya kan kalau burung-burung kacer atau murai itu paling enak mandi dia mandi sendiri. Iya. Oke. Gitu. Nah, setelah mandi kita ablak, Kang. Iya, oke. Biasanya saya nggak kasih dulu jangkrik atau yang lainnya nggak saya dibiarin kasih. dulu pakan, pur segala macam. Biasanya saya kasih minum aja. Oke. Saya ablak. Nah, saya tungguin. Saya simpan di tempat yang biasanya agak lalu lalang orang. Yang intinya pada biar kelewatan lah. Ya. Supaya dia terbiasa dengan manusia. Ya. Nah, gitu intinya. Dia kan punya penciuman juga, Kang. Tapi itu biasanya kan kalau saya pernah baca-baca metode itu tuh dilakukan makin menurun ya, maksudnya tuh dari misalkan dijemur dari atas dari tempatnya misalkan biasanya kita disimpannya di atas kepala. Nah, terus dia ke bawah lagi. Biasanya seperti itu. Di bawah itu kembali lagi ya, Kang, itu kebiasaan gimana kebiasaan kita. Oke. Nah, kalau kita misalkan nggak punya tempat atau suasana seperti itu gimana? Nah, itu balik lagi ke kitanya. Tapi kita tetap kayak saya nih, kasusnya seperti itu. Saya nggak punya tempat untuk menjinakkan itu dengan membiasakan burung melihat manusia. Saya nggak punya nih, karena rumah saya. Kalau misalkan kayak gitu, Kang, biasanya saya simpan di ruang tamu, Kang. Oh gitu. Oh, fleksibel aja ya. Fleksibelnya kan gitu. Oke. Ketika orang pasti kalau nggak di ruang tamu, kita simpan di tempat yang biasanya kita misalkan ke dapur, ke air, yang biasa kita lewatin. Ya, gitu. Jadi biasa ya. Biar dia biasa. Soalnya ketika nanti dia di gantangan, dia nggak takut kalau lihat juri misalkan kan, kayak gitu. Oke. Sebenarnya nggak perlu dibikin ribet sih, Kang. Tinggal kitanya aja bikin fleksibel aja. Malah saya pernah lihat nih di rumah Kang Doy, kacer Kang Doy kan giras banget. Tapi Kang Doy kan rawatnya itu tahunan. Nah, maksud saya tuh, tapi Kang Doy juga pas saya lihat si burung itu bisa bunyi dengan tenang. Itu sebetulnya itu burung gimana sih? Itu burung menurut saya ya, itu burung tipe sangat susah jinak ya, Kang. Iya. Bahkan sebelum itu Kang Doy dari Om Yokan juga? Dari Om Yokan. Oke. Itu kan Akang waktu ke rumah burung nggak bunyi kan? Iya, nggak bunyi. Waktu di bawah dia di bawah. Bener nggak? Di bawah itu burung di bawah. Nah, kan Kang pengen lihat bunyinya. Buka kerodong, saya gantungin, dia bunyi. Padahal itu saya rawat dengan sesimpel saya aja, Kang. Sebisanya saya aja. Jadi Kang Doy nggak pernah mempermasalahkan ya kalau kacer itu jinak ataupun nggak tenang. Nah, masalah saya mau jadi pertanyaan, kacer yang giras seperti itu, yang kelabakan seperti itu, apakah pas di gantangan giras juga? Enggak, Kang. Bahkan kebiasaan burung yang di bawahnya itu takut dengan orang, tapi dia ketika lihat musuh mungkin ya, dia makan lebih tenang. Itu tergantung lebih berani. Pengaturan emosi. Nah, pengaturan itu. Kita sebisa mungkin untuk sebelum gantang atur emosinya, birahinya mungkin ya, buat diatur di sananya. Supaya dia ketika lihat lawan nggak terlalu emosi. Kalau keluar emosi ya pasti dia kerjanya kan dari awal bagus. Nah, ketika tengah-tengah bagong biasanya. Nah, menurut Kang Doy nih ya, karena balik lagi ke kacer ya. Menurut Kang Doy nih, dengan pemberian yang banyak atau sedikit, Kang Doy lebih pilih yang mana untuk Om Yokan? Untuk Om Yokan saya lebih milih untuk mungkin lebih kebanyak ya. Lebih banyak? Lebih kebanyakan. Nah, karena gini, Kang. Karena kita mungkin sahabat, intinya burung itu fit dulu ya, sehat dulu. Oke. Betul nggak, Kang? Iya. Kita kasih kondisi burung itu harus fit, harus sehat. Supaya apa? Dia mau bunyi. Kalau kita udah diatur sama kita, kayak dari itu kemungkinan dia buat fit susah. Oh, mungkin maksud Kang Doy juga semakin kita banyak berinteraksi dengan burung. Karena kan kita banyak ngasih Iya. Jadi si burung tuh lihat kan siapa yang ngasih makannya. Nah, gitu. Jadi dia
mengetahui lah, punya insting juga kan. Oke. Kayak kita kalau gantang ya, bawa burung nih yang udah biasa. Kita kan udah punya insting nih. Ya. Punya apa namanya, kontak lah. Ya. Dilihat, wah nggak bakalan maksimal kerjanya. Udah tutup lagi. Oh, kita jadi sebagai perawat tahu kondisi burung itu. Walaupun kita hanya melihat visual atau fisiknya gitu saja. Tetapi kan kita udah punya apa, chemistry. Asik. Ya. Jadi jangan sama pasangan aja sih kan. Kalau memakai chemistry itu. Nah, ini Kang Doy. Untuk pemandian nih burung ombyokan gimana nih? Jadwalnya gitu. Apakah dimandikan tiap hari atau gimana? Khususnya dari saya pribadi ya, Kang. Buat pemandian atau perawatan, buat mandi mungkin saya kalau ada waktu aja. Oh, kalau mandi ya. Ya. Kalau misalkan saya ada waktu nih, pagi, ya saya tiap hari mandiin pagi. Yang ombyokan itu. Yang ombyokan. Kecuali burung yang udah biasa. Masuk nah, yang kayak kemarin dilihat Kang Pajar itu yang gerabakan itu, itu bahkan burung saya nggak pernah mandiin, Kang. Wah, sekarang udah nggak pernah mandiin saya, Kang. Itu kenapa? Kalau misalkan dia masuk air, kalau kata orang Sunda, malik ngedon deui, Kang. Oh, jadi emosi atau birahinya jadi langsung turun ke bawah. Begitu. Makanya saya nggak masukin mandi dari rawatannya. Bahkan dia kalau rawat full hari kerodong, Kang. Itu nanti kita bahas lagi selanjutnya. Kita sekarang ombyokan dulu. Nanti teman-teman kita bahas biar penasaran. Ya biar penasaran. Biar penasaran sahabatnya. Perawatan apa, jemur kerodong buat kacer segala macam ya. Itu kan itu hanya sekilas. Asik. Intermezzo. Bahkan kemarin kan kita tuh banyak main nih ke teman-teman kacer nih. Ada Kang Randy, Kang Jenny, kan itu kacer-kacernya tuh pada itu sebagian dibalik saya sering ngobrol sama teman-teman itu ya, Kang. Saya sering curhat sama mereka. Khususnya makasih ya buat teman-teman kacer, khususnya buat anak-anak ngabret. Saya itu Kang punya pengalaman juga lah ya, sering ngobrol gitu. Jadi sharing-sharing tentang ya. Itulah intinya kita sahabat, kalau kita orangnya welcome ya, kemanapun juga kita pasti welcome juga gitu. Gitu kata Kang Do itu. Oke, jadi intinya apa? Untuk perawatan burung yang ombyokan itu, biar cepat tenang itu, jadi saya nggak usah rawat buat ini itulah. Nggak yang perlu penting sebenarnya. Saya kondisikan dulu. Kondisikan burung itu jadi sehat, fit. Nah, dan juga yang penting itu burung bisa nyaman, Kang. Terus kita sering berinteraksi dengan burung itu ya. Maksudnya berinteraksi di sini tuh dari pemberian pakan yang di depan dia kasih pakan. Kalau kita nyuapin anak kayak gimana, Kang? Nah, gitu. Gitulah. Terus kan misalkan yang saya tangkap ya dari tadi obrolan Kang Do itu, kan dari ngibun sampai mandi sampai jemur itu nggak dikasih pakan dulu. Enggak. Nah, dengan kita kasih pakan mungkin dia bisa. Nah, itu. Iya. Karena kita sering interaksi. Dia sering interaksi. Asal konsisten seperti yang intinya sih konsisten ya. Konsisten. Intinya untuk hobi apapun juga tetap kita harus konsisten. Oke, Kang Doy lah. Saya mau praktek. Siap. Saya mau praktek lah. Nanti saya liatin prakteknya. Kalau misalkan bagus, saya kasih nilai. Enggak, kalau bagus jangan dimaharin. Jangan dimaharin. Ya. Oke, siap. Itu Kang Doy. Siap. Oke, teman-teman atau sahabat MKM TV dimanapun sedang berada. Mungkin hari ini cukup sekian dulu ya konten bersama Kang Doy. Dan juga Kang Pajar. Seputar pertanyaan saya ya, seputar perawatan burung puyeng. Tapi saya udah dapat solusinya, saya bakal coba rawat seperti itu. Oke, mungkin sekian. Salam hormat Kicau Mania Nusantara. Tereng teng teng noneng teng noneng teng 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 teng. Ayo orang tuh pakai kacamata nanya.